Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbab perisau dan fikir Nabi, kita kenal dengan agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Baik yang kami hormati Ibu Agustriani Muzayyanah MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Universitas PTIQ Jakarta. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zauhar Mahdi. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan saya merupakan mahasiswa di Universitas PTIQ Jakarta dan saya mengambil Fakultas Dakwah. Kali ini insyaallah saya akan menuntaskan tugas akhir ujian akhir semester pada matkul Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu dosen Agustriani Muzayyanah MA dengan pembahasan terkait tentang definisi Al-Quran, kemudian nama dan sifat Al-Quran, kemudian definisi hadis qudsi, dan yang terakhir definisi hadis nabawi. Baik teman-teman, mungkin kita semua yang melihat video ini sudah faham bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Akan tetapi perlu kita untuk mengetahui, mendalami lebih lanjut makna daripada Al-Quran. Untuk itu saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan Al-Quran. Walaupun tidak begitu jelas dan dalam, akan tetapi saya akan menjelaskan sesuai dengan tema dan subbab yang sudah kami pelajari selama satu semester di Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Baik, langsung saja kita akan membahas apa sih sebenarnya itu Al-Quran. Al-Quran itu secara singkat adalah kitab suci umat Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Akan tetapi kalau kita mendalami lebih lanjut, Al-Quran itu banyak pendapatnya teman-teman terkait pengertian ataupun definisinya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat definisi yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh Al-Quran. Beliau merupakan seorang ulama yang beliau mendefinisikan Al-Quran adalah suatu bacaan tertulis yang terjaga dalam hafalan umat Islam. Al-Quran juga merupakan panduan bagi umat untuk mengetahui halal dan haram. Artinya, menurut beliau, Syekh Muhammad Abduh Al-Quran, Al-Quran ini adalah kitab umat Islam, umat yang beragama Islam. Juga Al-Quran ini berisi hukum yang mana di dalamnya kita mengetahui mana yang halal dan mana juga yang haram. Akan tetapi secara garis besar, secara umum, Al-Quran ini didefinisikan sebagai penghimpun atau mengumpulkan. Ya, seperti yang ada di pembahasan saya kali ini, qiraah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf menjadi suatu ungkapan kata yang teratur. Maka Al-Quran asalnya sama dengan qiraah. Akar kata dari qiraah, qiraatan wa Qur'anan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab dalam dadamu dan membacakannya pada lidahmu. Maka apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maksudnya kepadamu ini kembali kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, maka bacalah menurut bacaan itu. Baik teman-teman, mungkin secara singkat itulah dia definisi daripada Al-Quran. Yang pertama saya angkat daripada pendapat Syekh Muhammad Abduh terkait Al-Quran.
Baik, pembahasan kedua, kita akan masuk kepada nama dan sifat Al-Quran. Ternyata teman-teman, Al-Quran ini tidak hanya dinamakan sebagai Al-Quran saja. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan ada banyak sebenarnya nama selain Al-Quran. Akan tetapi tujuan dan fungsinya sama. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas beberapa nama-nama lain daripada Al-Quran. Karena terlalu banyak kalau kita bahas, maka saya akan mengambil cukup 4 poin saja terkait nama lain daripada Al-Quran. Nah, yang pertama tentunya Al-Quran. Al-Quran yang seperti saya jelaskan tadi, ya, Al-Quran seperti yang saya jelaskan tadi adalah sebagai garis besarnya dia menghimpun atau mengumpulkan. Nah, di sini dikemukakan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kalimat Al-Quran adalah nama utama daripada kata Al-Quran tersebut. Kemudian teman-teman, kata lain Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. Ya, Alkitab sebagaimana yang dikemukakan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10 yang artinya telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Maka sama, Alkitab di dalam surah Al-Anbiya ayat 10 ini sama seperti namanya Al-Quran yang ada di surah Al-Isra ayat 9. Kemudian nama yang ketiga daripada Al-Quran ialah Al-Furqan. Al-Furqan ini maknanya pembeda teman-teman. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada penduduk alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Di sini juga sama seperti Alkitab tadi. Al-Furqan yang ada di ayat ini sama juga maknanya seperti Al-Quran, sama juga fungsinya. Hanya saja beda nama teman-teman. Iya, beda nama. Kalau tadi di surah Al-Isra ayat 9 namanya Al-Quran, kemudian di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10 namanya Alkitab. Nah, di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Iya. Kemudian ada yang ketiga, nama lain daripada Al-Quran ini adalah Az-Zikr. Iya, Az-Zikr. Ya, dikemukakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kamilah pula yang akan menjaganya. Ya, Al-Zikr ini maknanya pengingat teman-teman. Ya, sebagaimana kita bertasbih, ya kan? Kemudian bertahmid dan bertakbir itu merupakan juga sebagai az-zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an juga ternyata mempunyai nama lain az-zikir, teman-teman. Yang dikemukakan Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah, yang terakhir Al-Qur'an nama lainnya adalah Al-Tanzil. Ya, Al-Tanzil ini dikemukakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang bermakna dan dia adalah tanzil atau kitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ya, itu dia mungkin secara singkat nama lain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya satu nama Al-Quran saja teman-teman. Kalau kita mengetahui lebih lanjut nanti, kalau kita bahas lebih banyak, maka tidak cukup waktunya. Kalau kita maknai juga satu persatu makna dari Al-Quran, kemudian kita bahas juga tidak cukup waktunya. Jadi yang saya bahas kali ini adalah nama lain daripada Al-Quran hanya 4 saja. Yang pertama Alkitab yang dikemukakan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Kemudian yang kedua Al-Furqan yang sebagaimana firman Allah dalam Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga Az-Zikir sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Dan yang keempat adalah Al-Tanzil sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Baik. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sifat dalam Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran. Nah, tadi saya katakan di awal bahwasanya kita tidak hanya membahas definisi, kemudian tidak hanya membahas nama lain, tapi kita akan membahas
sifat-sifat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mempunyai sifat teman-teman. Ya, karena Al-Quran juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama sifat Al-Quran itu adalah nur. Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 yang berarti, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti kebenaran dari Tuhan kamu, dan kami pun telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur atau cahaya yang menerangi. Nah, Al-Quran ini memiliki sifat nur. Maka banyak sekarang penghafal Al-Quran, ya ketika dia sudah menghafal Al-Quran, maka dia sudah menanamkan cahaya di dalam dirinya. Karena Al-Quran itu bersifat nur, artinya ada pancaran cahaya di dalam diri seorang hafizul Quran. Kemudian yang kedua, sifat Al-Quran itu adalah mau'izah teman-teman. Di dalam Al-Quran itu semuanya penuh dengan nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Iya, mau'izatul hasanah atau nasihat. Iya, atau nasihat di dalam Al-Quran banyak terdapat kita temukan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikemukakan Allah dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang diartikan sebagai, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dadamu, petunjuk hidup, way of life, petunjuk hidup, dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ya, ini termasuk mau'izah sebagai nasihat. Kemudian di konteks ayat ini juga menamakan Al-Quran ini sebagai syifa atau obat, karena di sini Allah mengatakan sesungguhnya telah datang kepadamu penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dadamu. Apa itu penyakit batin itu? Al-Quran. Jadi teman-teman, kalau kita merasakan hati kita sedang gundah, maka jangan kita lari kepada manusia. Lari yang pertama kepada Allah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus membaca Al-Quran agar hati kita merasakan tenang. Ingat kata Allah, way of life. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi manusia. Nah, yang ketiga, Al-Quran ini bersifat mubin. Artinya adalah menjelaskan, yang menjelaskan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 15 yang artinya, wahai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang pada kamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menerangkan pada kamu banyak dari keterangan-keterangan dari hukum dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci, dan dia memaafkan kamu dengan tidak mengungkapkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran Nabi Muhammad SAW dari Allah, dan sebuah kitab Al-Quran yang memberi penjelasan. Ya, ini dia, yang memberi penjelasan. Maka Al-Quran juga dinamakan mubin, yang menjelaskan. Di sini disebutkan Allah, Al-Quran itu yang memberi penjelasan. Kemudian adapun sifat yang terakhir yang akan saya bahas, sifat Al-Quran ialah Al-Mubarak. Al-Mubarak ini maknanya yang diberkati teman-teman. Ya, yang diberkati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 92 yang berbunyi, dan inilah kitab yang kami turunkan yang diberkati, lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ya, penduduk Ummul Qura ini adalah masyarakat Mekah. Penduduk Mekah beserta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya, yang ada di sekeliling Mekah. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka beriman kepada Al-Quran, dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sholatnya. Quran surah Al-An'am ayat 92. Baik, itulah secara singkat terkait sifat-sifat Al-Quran. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan definisi Al-Quran, kemudian nama lain daripada Al-Quran, dan sifat Al-Quran sudah saya bahas. Kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini adalah hadis yang disampaikan oleh Allah, akan tetapi langsung bunyinya itu daripada Rasulullah. Secara singkatnya, nanti di akhir akan saya tampilkan, akan saya bahas terkait
Apa sih perbedaan Al-Quran, hadis Nabawi, dan hadis Qudsi? Baik, sekarang saya akan menjelaskan hadis Qudsi terlebih dahulu. Secara etimologi, kata Qudsi dinisbahkan kepada kata Kudus, artinya kesucian. Nisbah ini menunjukkan rasa ta'zim atau hormat akan kebesaran dan kesuciannya. Oleh karena kata itu sendiri menunjukkan kebersihan dan kesucian secara bahasa, secara etimologi. Kemudian secara terminologi ialah suatu hadis yang oleh Nabi SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Iya, maksudnya ini adalah ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, sebenarnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Nabi yang berucap tapi sebenarnya itu adalah kalam Allah. Jadi, Nabi itu adalah orang yang meriwayatkan kalam Allah, tetapi redaksi lafadznya dari Nabi sendiri. Ya, itu dia teman-teman. Jika seseorang meriwayatkan suatu hadis qudsi, dia berarti meriwayatkannya dari Rasulullah SAW yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang itu berkata Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Maka ketika kita menemukan hadis-hadis qudsi, biasanya di hadis tersebut berasalnya itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, Allah. Itu maknanya Allah yang menyampaikan, tapi melalui redaksinya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih contoh? Nah, ini biar lebih jelas kita kasih contoh hadis qudsi. Contoh hadis qudsi seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang hadis tersebut sudah bisa kita pastikan bahwasanya hadis qudsi. Tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafkah, baik di waktu malam ataupun siang hari. Nah, untuk memahami hadis qudsi dengan hadis nabawi ini sebenarnya sangat mudah. Ya, kita bisa melihat dari awal hadisnya saja sudah terlihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya. Biasanya hadis qudsi itu ada diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh hadis yang kedua yang diriwayatkan sama hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga. Dari Rasulullah SAW yang bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nah, infakkanlah harta karunmu, hai anak Adam, niscaya aku akan menafkahkannya untukmu." Jadi itu ya teman-teman, untuk memahaminya lebih mudah, hadis apakah dia termasuk hadis qudsi atau hadis nabawi, ya kan? Hadis qudsi itu biasanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Rasulullah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Ya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda Allah Subhanahu wa taala, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir, yaitu pengertian daripada hadis nabawi. Tadi Al-Quran, definisi Al-Quran, sifat Al-Quran, nama lain Al-Quran, kemudian definisi daripada hadis qudsi dan contoh hadis qudsi, bagaimana cara memahaminya sudah saya bahas. Dan terakhir, pembahasan terakhir ialah hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ya, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Secara bahasa, hadis berarti baru atau perkataan. Secara bahasa, hadis ini artinya baru atau perkataan. Sedangkan secara istilah, hadis nabawi adalah segala perkataan, segala sabda, ya, sabda Rasulullah SAW, perbuatan, ketetapan atau takrir dan sifat daripada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam selain daripada
Al-Quran. Iya. Kalau hadis qudsi tadi redaksinya dari Rasulullah, akan tetapi sebenarnya itu dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis nabawi ini memang pure ya teman-teman, 100% kita meniru Rasulullah. Sebagaimana di sini disebutkan, kita baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Nah, kalau teman-teman tahu hadis arba'in, ya hadis yang paling mendasar, kitabnya sangat tipis. Nah, saya rasa kebanyakan di dalamnya, bahkan hampir semua, itu adalah berisikan hadis nabawi, yang dimana di dalamnya membahas bagaimana perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah maupun sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja teman-teman terkait pembahasan hadis nabawi. Nah, untuk sebagai close-nya dan penguat daripada pembahasan ini, saya akan mencoba untuk menyimpulkan apa sih perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Nah, dari definisi yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara ketiganya adalah Al-Quran, ya, Al-Quran, makna dan lafadznya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita baca, makna dan lafadznya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Rasulullah, tidak ada campur tangan para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang pure dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disampaikan kepada Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu semuanya murni makna dan lafadznya dari Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian yang kedua hadis qudsi. Hadis qudsi ini maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, sedangkan lafadz redaksi yang disampaikan berasal dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis nabawi, makna dan lafadznya murni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi bergaya, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan. Semuanya ketika kita menemukan hadis tersebut, itu makna dan lafadznya murni kita mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Oke, saya ulangi. Al-Quran tadi makna dan lafadznya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dan lafadznya murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, sedangkan redaksi atau pelafasannya itu dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga hadis nabawi, makna dan lafadznya atau redaksinya murni, pure, ya, 100% dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kepada kita saat ini hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah memiliki para sahabat mengumpulkan mulai dari perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat Nabi, mengumpulkan sampai sekarang kita merasakan dan dapat membaca dan insya Allah akan mengamalkan hadis-hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mungkin saya kira cukup sampai di sini pembahasan Ulumul Quran ujian akhir semester yang diampu oleh Bu Agustriani Muzayyanah MA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ini kurang bagus atau kurang jelas. Saya mohon maaf karena sejatinya kami juga lagi belajar, proses belajar bersama beliau Ibu Agustin. Nah, ketika teman-teman mungkin belum merasa jelas dengan penjelasan ini, boleh dilihat referensi-referensi terkait penjelasan perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi pada video-video lainnya. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Ibu Agustriani Muzayyanah MA. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini untuk kita bahas, dan saya kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.